Kasim, Gimana? bagaimana kabarnya politik ini Kak hari ini? Politik hari ini kita turun dengan daerah pemilihan Sulsel 2, sudah masuk Sulsel 2, masuk ke Kabupaten Maros. Ya, Jadi di Kabupaten Maros ini tidak sama Bang Faiz dengan tahun 2019. apanya itu Kak? Kenapa itu? Ada banyak petarung-petarung lokal di sini. Iya, Selain mungkin daerah lain, tapi Maros ini lumayan juga suaranya. Ini sekitar 299.000 ya. iya, Ini mencakup sekitar 11% suara di daerah pemilihan Sulsel. Jadi memang di daerah Maros ini daerah, kalau selama ini kita lihat, kenapa misalnya tidak pernah ada anggota DPR dari Maros? Karena Iya. dia daerah penambal suara. Nah, ini yang tidak boleh lagi dilakukan oleh elit-elit lokal dari Maros. Nah, jadi di pemilu 2024 ini semua partai iya, juga merekrut orang-orang potensial dari Maros, terutama partai-partai berbasis Islam. Nah, kita kan tahu kulturnya Maros itu banyak Iya. tarekat. iya, iya, Nah, di daerah Samang, di daerah sebelum kota itu sebelah kiri iya, ada tarekat Halwatiyah. Nah, kemudian banyaklah daerah situ. Kemudian ada juga daerah pesantren. iya, Jadi memang jualan untuk partai Islam memang lebih besar di Maros. Apalagi kan paling lama berkuasa di Maros. Dan ini memang daerah Islami. Jadi ini membuat pemilih di Maros itu lebih banyak atau lebih cenderung ke partai-partai Islam. Nah, iya, kita lihat deh partai-partainya, caleg-calegnya. Nah, ternyata caleg peraih suara terbesar di 2019 itu berasal dari Partai Amanat Nasional, namanya Ibu Andi Yuliani Paris. Nah, ini mendapat sekitar 14.000 suara di situ. Nah, kalau dibandingkan dengan DPT-nya yang hampir 300.000 dan 14.000 kan rendah toh? iya, Terlalu kecil. Nah, sehingga atas dasar itu analisis kita, sehingga partai-partai berbasis Islam memasang tokoh-tokoh dari Kabupaten Maros. Pertama, kita lihat ada namanya Pak Wawan Mattaliu. Wawan Mattaliu ini, Kak Wawan adalah aktivis HMI, himpunan mahasiswa Islam yang berbasis di Maros. Dia 2 periode masuk di Partai Hanura dulu. Waktu jaya-jayanya Partai Hanura. Kan banyak juga anak-anak HMI di situ, Partai Hanura. Ada namanya almarhum Ferry Mursid Al-Baghdad. Nah, itu mantan ketua PBH ini, itu garis-garisnya di situ. Nah, kemudian yang lain, kalau kita masuk lagi, kita masuk di PAN sendiri. Di PAN sendiri itu ada Kak Cacang Nur Hasan, alumnus sarjana hukum Islam ya, di Tarbiyah sana di UIN Alauddin Makassar. Jadi yang ini Kak Cacang ini adalah mantan calon bupati dulu waktu masih kuat-kuatnya juga Hanur. Jadi memang masuk semua ke partai-partai berbasis Islam. Kemudian ada namanya Andit Tajerimin. Andit Tajerimin ini pengusaha dan dia masuk di Gerindra. Jadi memang beberapa pengusaha-pengusaha top itu hanya 3 pilihannya saya lihat ini: Gerindra, Nasdem, Golkar. Karena memang kan basisnya atau sayap-sayapnya dulu kan memang banyak di situ. iya, HIPMI kan banyak masuk. Kemudian ada juga yang lain, ini ada Sahiruddin di Nasdem. Tapi yang teranyar ini dan paling kita anggap ya lumayan kuat lah ya, Hatta Rahman, mantan Bupati Maros yang bergabung di P3. oh, Dan dia pindah dari PAN ke P3, mantan ketua DPD PAN Maros. Nah, artinya gimana?
Artinya perlawanan elit-elit lokal di Maros untuk pemilu 2019 mendatang ini akan cenderung lebih sengit. Meskipun mereka para mantan, kalau kita kasih para mantan, mereka ini lebih cenderung apa namanya ya, lebih cenderung punya kekuatan basis. Nah, perlu diingat Bang Faiz, Hatta Rahman ini punya hubungan yang khusus dengan Wakil Bupati Maros, meskipun dia ketua Golkar, tapi ini sama-sama ada hubungan baku ipar. Oh, iya. Kemudian dengan Akhir Sam juga. Jadi selama 10 tahun memimpin Hatta Rahman, Akhir Sam selalu menjadi ketua DPR. Artinya adalah banyak lah ya. Tinggal kekuatan kapitalisasi modal ya, apakah bisa mengkapitalisasi pergerakan itu atau tidak. Tapi secara basis Hatta Rahman lebih banyak menguasai Maros. Itu bicara 10 tahun lalu. Nah, ini kita tidak tahu apa yang terjadi di 2023. Karena 1 bulan saja orang berhenti jadi bupati itu sangat berpengaruh, drop pengaruhnya. Apalagi ini sudah 3 tahun Pak Hatta Rahman tidak menjabat sebagai bupati. Ini yang menjadi menarik. Apakah elit-elit lokal ini mampu mengancam atau ini menjadi ancaman serius untuk 9 petahana yang bertarung ini? Atau justru mereka hanya menjadi cawe-cawe jadi saja? Ini yang perlu kita lihat. Kita tunggu geliat dari para penantang dari Kabupaten Maros. Seperti itu. Kemudian berita lainnya terkait dengan partisipasi pemilih. Yang KPU Sulsel itu menarget 80% partisipasi pemilih. Ya naik 2% dari partisipasi yang ada. Seperti itu Bang Faiz untuk di politik. Iya. Anda baca hari ini di koran Timur, analisis kita lengkap, mulai dari datanya, mulai dari suaranya, mulai latar belakang dan silakan. Oke. Kasih Kak. Nah,